Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati oleh Allah, bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa telah melimpahkan akumulasi nikmatnya buat kita semuanya di pagi hari ini, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah di masjid. Lebih utama lagi bisa melihat takbiratul ihramnya imam. Itu merupakan salah satu media kita bebas dari kemunafikan apabila dilaksanakan selama 40 hari berturut-turut. Maka kita tinggal menjaga keistiqomahan kita dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kenikmatan iman wal Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika orang itu salah dalam menyikapi nikmat, maka bisa menjadi petaka. Dia bisa celaka dalam hidupnya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan hidup kita di dunia ini, yang akan membawa kebahagiaan di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita bisa berharap agar di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Jamaah sekalian, bulan kemarin atau bulan Syawal, jenengan mendapati banyak undangan ya, banyak orang punya hajat di bulan Syawal itu. Dan mungkin panjenengan yang sekarang sudah menjadi seorang suami atau seorang ayah, pasti jenengan di malam pertama, jangan berpikir macam-macam ya. Ketika malam pertama kan panjenengan mesti bukai kayak apa? Bukai kado. Tulisan di kado itu apa? Sebenarnya itu peringatan loh untuk kita itu. Selamat mengarungi bahtera kehidupan, ya. Selamat mengarungi bahtera hidup baru. Begitu apa ya? Ya, tambahannya itu. Tapi kalimat yang pertama itu ada, bahkan maharnya itu susunan duit yang berbentuk kapal, gitu apa ya? Kenapa kok tidak gambar pesawat atau bis gitu? Kenapa selalu kapal? Pertanyaan menggelitik itu, jane yang pertama kali melakukan siapa itu? Siapa itu? Itu kira-kira siapa yang pertama kali? Ini Nabi Nuh itu kan umatnya durhaka, kemudian ditenggelamkan. Ini bukan itu, tapi apa? Selamat mengarungi bahtera rumah tangga gitu loh. Kenapa kok bahtera? Yang pertama kali siapa? Kira-kira? Enggak, itu ada riwayatnya itu. Ada yang pertama kali yang kayak gitu itu ada. Jadi jauh sebelum masa Rasul sallallahu alaihi wasallam istilah itu udah ada. Cuma diviralkan di Indonesia saja sih. Siapa itu? Yaitu Luqman bin Unaqo, atau yang lebih dikenal dengan nama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu pernah berkata kepada anaknya. Nah, di dalam Al-Quran itu
wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, gitu ya. Nah, ini kalau dalam riwayat dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa ada di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Ibnu Katsir menjelaskan wa qala Luqman alaihissalam libnihi ya bunayya innad dunya bahrun amiqun wa qad gharaqa fihi nasun katsirun. Nah, itu ya. Falyakun safina, nah di sini falyakun safinatuka fihi taqwallah azza wa jalla wa hasuha al-iman billahi ta'ala wa sirauha atawakkul 'ala Allahi azza wa jalla la'allaka tanju wa ma araka najiya. Siapa itu Luqman? Luqman itu namanya nama lengkapnya Luqman bin Unaqo bin Sa'dun. Ada di sini jemaah yang namanya Luqman? Nggak ada ya? Enggak berangkat. Kalau garwane panjenengan sedang bobot atau sedang mengandung kayak gitu ya. Kalau nanti puki atau punggung kirinya sering pegel, nah itu 90% nanti yang lahir laki-laki. Nah, gitu. Ini bukan sok tahu, ini kata bidan dan bidan senior yang berkata. Nah gitu ya. Jadi kalau ada ibu hamil kemudian puki, punggung kirinya pegel, itu bayinya laki-laki 90%. Nah, gitu. Jadi tidak perlu USG kayak gitu ya. Puki apa enggak? Enggak, nah, kemungkinan bayinya cewek. Puki ya bayinya laki-laki ya gitu ya. Seperti itu. Dan diamini beberapa ibu-ibu di tempat lain, di tempat pengajian lain itu nggih leres niku tato berarti tambah bener itu ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau punya anak beri nama Luqman. Nah, gitu ya. Beri nama Luqman seperti itu. Ibnu Abbas menjelaskan, Luqman itu seorang tukang kayu dari Ethiopia. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa Luqman itu bertubuh pendek, hidungnya mancung, rambutnya keribu, kulitnya hitam dari Nubia. Jadi secara fisik tidak meyakinkan. Nah, gitu ya. Pendek, hitam, rambutnya keribu, ya kan? Bibirnya tebal, dah. Nah, itu ya, itu gambarannya karena beliau dari Sudan. Nah, itu. Riwayat yang paling kuat itu adalah beliau adalah seorang hakim di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ya, dia seorang hakim di zaman Nabi Daud. Itulah Luqman. Nah, Luqman berkata begitu kepada anaknya, ya bunayya. Ya, jadi wahai anakku, sesungguhnya inad dunya bahrun amik, bahwa dunia ini adalah lautan yang dalam. Ya. Kalau lautan secara fisik, kita bisa melihat atau kita bisa belajar ilmu geografi yang gitu ya, kan begitu ya. Kalau warnanya itu hijau, itu berarti 0 sampai 200 meter, kan gitu ya. Mungkin agak gelap, ya, agak kebiru-biruan, itu nanti 200 sampai 2000 sampai 2000 meter. Kalau hitam itu berarti 2000 meter ke atas dalamnya. Kita punya lautan Arafuru, itu lautan Indonesia yang paling dalam di sana, gitu ya. Sebagai gambaran aja. Itu lautan secara fisik kayak gitu. Nah, dalam kehidupan itu ketika orang itu lahir berarti dan orang itu balik berarti dia sedang berlayar. Celakanya itu ada yang tenggelam. Ya. Numpak kapal terus tenggelam. Contohnya ini nggak ada mbak-mbak, nggak ada. Enggak, saya mau tanya gitu. Itu artis Korea yang bunuh diri belum lama ini siapa? Itu saya mau tanya. Nggak tahu ya. Yang suka drakor itu loh maksudnya. Ya. Apa tahu ibu nek? Tahu? Namanya siapa? Seperti itu. Nah, jamaah sekalian. Kalau tema kita itu mengarungi bahtera selamat sampai akhirat, itu penting karena gini ya, kita itu bukan Abu Bakar, gitu ya.
Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan. Yang mana Abu Bakar itu mendapatkan gelar dari Nabi, yaitu al-itqu minan nar, orang pertama yang dikabari oleh Nabi bebas dari api neraka. Kita bukan Abu Bakar. Utsman bukan, nama masjidnya Utsman, tapi kita bukan Utsman. Kita bukan Dunurain, bukan. Kita bukan Umar bin Khattab, ya, yang masjidnya di sana di Sapir Karangwangkal. Nah, kita bukan Umar bin Khattab. Wallahi ya Umar, fa inna syaiton layamur bi fajjin min ghairi fajj. Kita bukan Umar. Kita mungkin bukan orang yang dikenal oleh penghuni langit. Kita bukan Uwais Al-Qarni, bukan. Uwais Al-Qarni itu ketika dimakamkan, tetangganya itu pada bingung, itu yang memandikan siapa, kok kita nggak ada yang kenal, yang mengkafani siapa tidak kenal, yang menguburkan siapa, tetangganya itu tidak ada yang kenal, tapi ada yang ngurusi. Itulah para malaikat. Coba, kita bukan Uwais Al-Qarni yang selamat perjalanannya sampai akhirat. Atau kita orang biasa tapi bernasib mujur. Kita juga bukan, siapa itu namanya? Bukan Abu Domdom, bukan. Ya. Yang dia diberi kabar calon penghuni surga oleh Rasul. Bukan juga Ukasah, bukan, nah gitu. Ya. Umatku 70.000 orang masuk surga, gitu kan ya. Terus Ukasah unjuk jari, ya Rasulullah doakan aku termasuk di dalamnya. Ya, kamu termasuk di dalamnya. Kita bukan Ukasah, gitu, yang jelas selamat. Tapi kita juga berlindung kepada Allah ya. Kita berlindung kepada Allah. Jangan seperti siapa itu namanya? Rojal bin Unfuah. Yang Rasul pernah bersabda, ada 12 orang ya, di zaman Nabi ada 12 orang yang duduk bareng di situ. Rasul bersabda, salah seorang di antara kalian nanti gigi gerahamnya lebih gede dari pintu neraka jahanam. Dah, itu 12 orang itu semulai ketar-ketir. 12 orang itu meninggal satu persatu husnul khotimah, ada yang gugur sebagai syuhada. Ketika Rasul wafat, 12 orang itu tinggal 2 orang. Siapa itu? Abu Hurairah dan Abu Hurairah dan Rojal bin Unfuah. Abu Hurairah tahu gari wong loro tok. Jenengan tahu nggak apa yang dilakukan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu nggak berani keluar dari masjid. Yo, dari pagi sampai pagi kerjanya nangis saja. Ya Allah, jangan saya, ya Allah, gari wong loro tok, ya Allah, gari wong loro, jangan saya, ya Allah, jangan saya, itu berdoa nangis karo. Hari itu ada hal yang unik, yaitu Rojal bin Unfuah ngomong kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu Musalamah Al-Kadzab benar-benar sudah keterlaluan. Selain mengaku sebagai nabi, dia juga menggalang kekuatan, memobilisir kekuatan masyarakatnya untuk melawan kita, kaum muslimin. Ya Abu Bakar, utuslah saya, siapa tahu saya nanti bisa menasehati. Saat itu Abu Hurairah bertanya-tanya, kewagu, ya, ada orang minta tugas, gitu ya, ada orang minta tugas. Ini wagu, ya. Karena di dalam kehidupan Rasul tidak ada sahabat minta tugas. Kalau Rasul nawari suatu tugas ada. Contohnya suatu saat Rasul bersabda, sesungguhnya Ka'ab al-Ashraf menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya Rasul, apa engkau ingin menghendaki kepalanya, kayak gitu. Jadi Rasul menyampaikan muqaddimah, terus direspon. Nah ini nggak ada apa-apa. Tahu-tahu nawari kerjaan, mengusulkan diri untuk melakukan satu pekerjaan. Akhirnya Abu Bakar, oh yaudah silakan, bagus itu ide kamu. Sampai sana ketemu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ngomong apa? Kamu kesini suruhan siapa? Suruhan Abu Bakar. Kok dibayar berapa? Kamu dibayar berapa sama Abu Bakar? Meneng, udah, daripada kamu ikut Abu Bakar yang nggak jelas bayarannya, mending ikut saya. Nah kamu ikut saya,
kamu akan saya jadikan tangan kanan saya. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan saya, fix kamu penggantiku. Langsung jadi kepala kabilah kan gitu. Mau apa enggak? Mau di situ. Rojal bin Unfah akhirnya menjadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah jangan seperti itu ya. Ada orang seperti itu. Rojal bin Unfah ya. Jadi dalam perang Yamamah itu Musailamah mati, Rojal ikut mati. Kita juga berlindung kepada Allah ya dari salah satu opsir di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini saya sampaikan dulu kisah salaf supaya menjadi pedoman buat kita. Nah, di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu kaum muslimin kan sedang menyerang Romawi karena Romawi diajak untuk masuk Islam tidak mau. Tapi hari itu memang hari naasnya pasukan kaum muslimin, lalu 3 komandannya ditawan oleh Heraklius, ditawari opsi pertama ditawari. Gimana, Mas? Kamu kira-kira dapat apa dari Umar bin Abdul Aziz itu? Kamu dapat apa? Kamu jadi komandan itu dibayar berapa? Apa kamu coba kamu berpikir ulang? Apa kamu enggak lebih baik bergabung dengan kami? Nah, kamu bergabung dengan kami, ya ini kerajaan Romawi kubagi jadi 2, yang separuh untukmu, yang separuh untukku. Agar hubungan kita semakin dekat, ya, kamu bisa jadi menantu saya itu putri saya itu saya nikahkan dengan kamu. Mau apa enggak? Enggak mau. Ofisir pertama tidak mau. Enggak mau, enggak. Coba berpikir lagi, saya kasih waktu 2 hari. Gimana? Wis dipikir, mau apa enggak? Enggak, udah. Akhirnya akhirnya opsir pertama ini dipancung beneran. Ini kesempatan terakhir, mau apa enggak? Enggak lah, ketika enggak mau, baik ya. Saya beri kesempatan ke kamu. Kalau kamu memang enggak mau, ya ini kamu berarti hukuman mati. Kemudian dia membaca syahadat lalu dipancung. Tas gitu. Kepala gelunding jatuh, kepalanya ngatek baca Al-Qur'an kayak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri saat menatap Tuhan mereka. Ya gitu, itu opsir pertama. Opsir kedua dihadapkan, priwe, coba kamu berpikir yang jernih, jangan seperti yang pertama tadi. Ya, opsir konyol, ya, ditawari kehidupan nggak mau. Udah apa, nggak usah lama-lama, gitu. Maksudmu gimana? Aku udah nggak sabar, pengen menjemput teman, pengen menemani teman saya itu, biar bidadarinya sebagian untuk saya. Oh, kolwe kentir tas, gitu. Glunding maning sirai, gitu. Glunding, baca ayat lagi, baca ayat tadi, baca lagi, baca apa? Ayatnya sama. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Opsir yang ketiga bagaimana? Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Opsir yang ketiga enggak. Gimana, Mas? Aku mikir sih mantan waras ya. Berpikirlah yang realistis. Ya, kalau bahasa sekarang begitu ya, berpikirlah yang realistis. Nah, gitu. Jadi berpikirlah yang realistis saja. Jangan terlalu idealis. Faktanya seperti itu. Gimana? Ya udah, saya siap bergabung dengan saudara. Berarti kamu mau jadi mantuku? Mau. Kamu jadi jadi putra mahkota menggantikanku nanti mau gitu. Separuh kerajaan bagi 2 mau wes mau. Akhirnya dia bilang kepada Perdana Menterinya, oke, untuk pelaksanaannya perlu saya bicarakan dengan Perdana Menteri. Gimana ini Perdana Menteri? Yang ketiga ini tercerahkan bahasa kita, ya kan? Tercerahkan. Gimana ya? Kita kasih jabatan apa? Tuan Raja, tolong berpikir yang agak jernih. Ya, kalau jenengan ngomong, berpikirlah yang realistis. Jenengan mikir enggak? 2 komandan tadi, justru itu komandan yang kudune diuripi maning. Kita saja yang rayunya kurang.
Dia itu begitu setianya mengorbankan nyawanya untuk agamanya, untuk Amirul Mukminin, untuk Umar bin Abdul Aziz, walaupun nyawa dikorbankan. Kaisar, tolong pikirkan. Dia itu berani berkhianat kepada Umar bin Abdul Aziz yang dia berbakti sudah lama sekali. Sampean tahu kan, wataknya orang Islam itu keyakinannya kuat gitu. Orang bakal gampang nyerah. Ini kok nyerah itu jangan-jangan dia berpura-pura, kendir pura. Jangan-jangan dia berpura-pura. Loh, kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Abdul Aziz saja dia dia berani mengkhianati, apalagi dengan kita yang kita belum kenal dia. Apa jenengan yakin itu dengan dia? Logik masuk enggak? Masuk kayak gitu. Jan, padahal itu opsi ketiga benar-benar murtad. Saya ngomongnya 3 kali ya. Padahal Perdana Menteri mikirnya enggak kayak gitu, pura-pura. Gila enggak coba? Berpikirnya pura-pura, dia berpura-pura. Terus gimana ini? Pateni baik, jangan ambil resiko tuan. Ya gue. Daripada ambil resiko, pateni baik. Pateni, kurang ajar orang jajan. Gimana tuan? Saya jadi diangkat jadi opsir. Enggak. Loh, kamu harus dihukum mati. Loh, enggak, kamu harus dihukum mati. Orang bisa. Kamu dihukum mati? Gitu. Ya udahlah, kalau dihukum mati ya sudahlah. Tapi izinkan saya baca syahadat lagi. Bisa baca syahadat? Tidak, bisa baca syahadat. Cepet, syahadat cepet gitu. As orang muni-muni. Al-Gujunis kesuh, orang muni-muni, tebas baik, plutak, kepala ning glunding dek. Bisa ngaji? Bisa ngaji? Bisa ngaji. Wong dia bagaimanapun dia ini pernah menjadi muslim yang lama kan gitu ya. Jadi masih bisa baca, tapi ayat yang dibaca beda. Ya, ada dalam surat Az-Zumar ayat 9 kalau enggak salah. Afaman haqqat alaihim kalimatul adab afa anta tungkidu mang finnar, gitu. Yang dibaca ayat itu. Bagaimana pendapatmu kalau orang itu sudah ditetapkan adab baginya, apakah kamu bisa menyelamatkannya? Gitu. Nangis kepala yang ketiga, kepala 1, kedua tersenyum. Na'udzubillah min dzalik, kan gitu ya. Itu contoh orang-orang yang tenggelam dalam kehidupan. Jadi begitu dia balik, dia tidak sampai ke akhirat dengan selamat, tapi malah kecemplung neraka. Seperti itu. Oleh karena itu anak-anak muda yang di dalam ya, itu kan yang belum menikah itu kan belum dapat kado ya, selamat mengarungi bahtera rumah tangga, belum ya? Belum kan. Hati-hati, dan nanti kalau kamu menikah masih jadi jamaah masjid ini apa enggak? Nek kamu enggak, berarti kamu tenggelam. Misalnya gitu. Gitu. Itu tenggelam berarti. Meden-medeni ya. Loh, tenan loh, ya. Cintanya terus terbagi. Cintaku terbagi 2 kan gitu ya. Terbagi 2, terbagi kepada istrinya dan kerjaannya. Wis ora kenal karo Gusti Allah, ora kenal masjid ya. Ketua takmir ganti ya orang ngerti gitu. Jangan. Parah banget itu ya. Makanya hati-hati ya. Ini ada yang kemarin jadi pengantin, ada? Bulan Syawal mana ada yang jadi pengantin? Enggak ya? Enggak ada yang kemarin ada yang jadi pengantin kemarin bulan Syawal? Enggak ada orang bareng gawe, tapi di kampung banyak orang bareng gawe ya. Selamat menempuh hidup baru. Jadi banyak yang tenggelam, Masya Allah. Lalu bagaimana supaya kita tidak tenggelam? Penting ini ya. Jadi ketika kita mengarungi bahtera supaya kita tidak tenggelam itu bagaimana? Makanya siapa? Luqmanul Hakim berkata, "Faltakun safinataka fihi taqwallah." Bahteramu itu harus terbuat dari bahan takwa. Gitu ya. Jadi kalau ke
ketingting di Cilacap itu rata-rata bahannya fiber, ya. Kan gitu ya, ketingting fiber. Kapal kargo bahannya besi, ya, gitu ya. Ketingting kan bahannya apa itu? Fiber, nah, gitu ya. Ada kapal bahannya kayu, ada, gitu ya. Harga berapa? 60 juta ya. Kapal nelayannya agak gede itu loh. Ya gitu ya. Nek kapal kehidupan, nah itu kita harus kapal takwa. Secara tersirat itu ada di dalam firman Allah yang tadi telah kita baca di muka, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi jadikan ya, bekal dalam menjalani kehidupan ini, kapal kehidupan ini takwa. Karena dengan takwa, kalau kapal kita takwa berarti kita dapat 2 poin, kayak gitu ya. Dapat 2 poin. Apa itu? Ya ja'allahu makhroja. Allah akan memberikan solusi bagi setiap permasalahan dengan solusi yang solutif, kayak gitu. Begitu. Jadi kalau orang itu ekonominya seperti itu, kayak gitu ya. Ekonominya pas-pasan, kayak gitu ya. Maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begini ya, kalau dalam kehidupan salaf, jenengan mesti wis hafal kisah tentang seorang ibu sing godhok watu zaman Umar bin Khattab. Itu kalau nggak pakai takwa, loh mati, wis mati, mesti mati, kan gitu ya. Anaknya nangis, bu, pencot bu, makan, bu, makan. Sabar nak, ibu lagi masak kayak gitu, tapi nggak ngelumbuni ya. Ibu lagi masak apa? Watu. Aku lagi masak kayak gitu, Jan. Ibu lagi masak, tunggu, kamu tidur dulu ya, siapa tahu nanti masakannya mateng. Tunggu dulu, kamu sambil tidur, tunggu ibu masak. Oh, digodok sampai mencret nek mateng, anu watu kan gitu ya. Kayak gitu. Karena ibu ini bertakwa, daripada ngemis, ya, lebih baik saya menjaga ifah, menjaga kehormatan diri saya. Daripada saya meminta-minta, lebih baik aku mati kelaparan. Aku sing dosa, tangganya aku sing sugih. Ya gue, sepena, kan gitu, ya enggak? Udah. Allah mengirim Umar bin Khattab. Lah di situ kisah yang panjenengan dengar, yang kita dengar itu seperti itu. Akhirnya Allah mengirim Umar bin Khattab. Kepada Imam Malik, Allah mengirim Imam Syafi'i, itu ya. Imam Malik berdoa, ya Allah, sumuk panas ya Allah habis sholat duha ini, ya Allah, seandainya ya Allah, alangkah segarnya ya sumuk-sumuk kayak gini ya, engkau kirimkan kepada hamba anggur. Imam Syafi'i datang bawa anggur. Tahu dari mana Imam Malik? Takwa itu seperti itu, dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang tenggelam, tidak sabar dengan rezeki dari Allah, akhirnya golek pesugihan, ada golek penglarisan, ada dalam kehidupan? Ada. Iya, orang kuat kayak gitu, tenggelam dia kayak gitu. Dia tidak begitu percaya atau tidak percaya amat bahwa Allah itu Sang Maha Pemberi rezeki. Enggak begitu percaya amat. Dagang ini sepi temen ya, bagi pedagang, kemudian bagi petani, dening apa pupuk larang, benih larang, kemudian tenaga macul larang, dan seterusnya, matun larang, begitu beras didol, regan itu terjun bebas, ya Allah, dening nyong sengsara temen, gitu ya. Akhirnya dia panggil Dewi Sri, 4 padon diwehi ingkung, itu di daerah timur sana, timurnya Purwokerto. Jadi sebelum menanam padi, di pojok-pojok sawah dikasih ingkung bersama kembang-kembang isisan sak, apa kayak jenenge ya, godong gedang, terus diwehi pincuk loro, ono 2 biting loro kanan kiri, ono ndoge, ono kembangnya, apa jenenge? Sajen. Gitu lah, gue terus tengah-tengah ono ingkung bakar kayak gitu, wes ya. Gue siapa? Dewi Sri, Jan, gitu. Musrik di situ, dia nggak kuat lagi, ya Allah, aku ora kuat maning.
karah karo manuk emprit kan gitu ya. Jangan gitu, tenggelam orang seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi Allah itu akan memberikan rezekinya. Gari percaya apa enggak? Believe it or not. Kalau tidak, ya golek pesugihan. Ini bukan menginspirasi, nah gitu ya. Jadi kalau Lebaran itu kan semoga untuk cari pesugihannya bukan inspirasi, tapi kalau nasihatnya inspirasi. Jadi gini, kalau habis Lebaran itu kan kadang-kadang kayak panjenengan sama dengan saya sama dengan kayak panjenengan lah. Berlebaran ya liburan ke tempat wisata bersama keluarga, semobil saya sama dengan jenengan, kayak gitu. Dari Sarangan naik ke atas ke Cemoro Sewu, gelar tikar di situ, makan-makan, sambil makan-makan kasih nasihat di situ. Pak, nah anakku ya, Abah sama Umi tidak mau kamu repotkan di akhirat, gitu ya. Nah, kamu jaluk apa-apa kepada bapak ibu siki baik, kayak gitu ya. Nah, akhirat kamu jangan merepotkan bapak. Kamu nanti setelah gede mau jadi apapun terserah. Tapi Abah sama Umi maunya kamu menjadi anak soleh dan solehah, kayak gitu. Jadi apa namanya, profesimu apa terserah. Begitu lulus Eskom nomor 1 itu terus ada pelatihan di Jakarta, yaitu apa namanya, apa itu istilahnya ya, cyber security. Ada pelatihan di situ, kemudian PT itu melakukan pelatihan gratis selama sebulan. Setelah itu ada penempatan, gitu. Nah penempatannya itu, anak saya itu penempatannya di bank konvensional, tobat apa orang gitu. Abah Umi, ini aku penempatannya di bank konvensional ini, gajinya itu 20 juta kayak gitu, 20 juta kayak gitu ya. Kerja dari 8 pagi sampai jam 8 malam, nek mau lembur sampai jam 2 pagi, ongkosnya gajinya sama dengan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai jam 2 dini hari, itu ongkosnya gajinya sama, bisa 2 kali lipat. Wow, kan gitu ya. Tapi enggak bah, kata Abah sama Umi juga riba, udah saya pulang aja. Pulang, ya, saya tidak mau direpotkan sama kamu di akhirat, ya gitu. Bukan itu ya, yang maksud saya bukan itu, tapi yang satunya, anak paling kecil habis tausiah kayak gitu. Jadi nek nasihati anak, jangan di rumah. Kok kudu kaya piye, ora dadi. Ya, mesti banggel kayak gitu. Jadi nek tausiah itu ora usah suwe-suwe nasihati anak itu. 10 menit itu suwe banget wis. Jadi datang ke tempat wisata, gelar tikar, jagung kabeh nang kono. Ya mangan gitu. Jadi jangan terkesan kayak bapak harus ngomong apa gitu. Biar enggak kayak gitu. Ngobrol gimana sekolahmu nak, gimana mengalir aja. Ya. Jadi titik poinnya kok jangan ngerepoti orang tua itu. Lebaran yang lain, kesempatan yang lain, yaitu bapak memang bukan nabi. Bapak memang bukan Nabi Yakub, bukan. Bapak Sodik bukan Nabi Yakub. Tapi Al-Quran mengajari Abah mata buduna mimba'di. Apa yang kamu ibadahi sepeninggalku nak, kayak gitu. Maunya kamu seperti Abah untuk masalah imannya, syukur lebih. Kayak gitu. Kamu tahu nggak Aidit? Oh ya gue. Aidit itu ngajari anaknya jadi PKI, jangan kayak gitu ya. Jadi Aidit itu didik anaknya jadi PKI, anaknya Aidit jadi PKI kabeh, walaupun Aidit tidak ikut didik. Jadi nggak mau, saya nggak mau kalau kamu nanti jadi kapitalis, jadi liberalis, jadi sosialis, nggak mau. Kamu harus tetap menjadi seorang yang beriman. Wis mangan-mangan kayak gitu. Begitu ya teknis menasehati anak. Jadi jangan model doktrin, jakong, terus nunjuk kayak gini, jangan. Ora dadi. Nah, gitu. Jadi di tempat plesir, di tempat yang indah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitulah. Lah saat itu loh, anak saya yang paling kecil habis makan-makan hilang, bocah cilik ya. Loh, anakku ndi lah itu terus main di
mana tadi namanya di Cemoro Sewu. Di Cemoro Sewu itu di seberang jalan ada turunan, kemudian ada sendang, kemudian ada apa? Ada bekas apa itu? Dupa, seterusnya ada kembang-kembang di situ loh. Ngapain nak kesini lo nyari adiknya, ayo cari adiknya. Akhirnya saya, istri dan yang lainnya di situ. Ngapain kamu dek? Itu sih gua apa bah? Itu sih gua apa? Akhirnya juru kuncinya datang, terus takon Pak, kersa nopo? Kan gitu, kan bingung ya. Badhe ngersakne nopo kayak gitu. Terus bunti sih Pak itu. Iya, nek panjenengan pengen ekonominya lebih mapan, ini kami bisa bantu, saya bisa bantu. Ayo gue ya. Nah, untuk di situ teknisnya itu, loh, niku dos pundi loh, itu kan investigasi kecil-kecilan. Jadi model pesugihan ini kayak apa? Itu saya tanya. Awas loh, ini bukan inspirasi, bukan edukasi, juga bukan solusi, bukan edukasi, bukan inovasi, bukan solusi, bukan edukasi, bukan. Ya. Jadi ini sekedar tahu saja, ini berita, gitu ya. Jadi jenengan harus beli mori 12 meter, terus kembang setaman karo dupane sisan, kayak gitu. Jenengan harus datang di sini Selasa Pon apa Jumat Kliwon. Silahkan pilih salah satu dari 2 hari itu. Lah nanti jenengan pegang ujung mori, istri jenengan pegang ujung mori sebelah sana. Nah di tengah putra putri ini panjenengan, terus jenengan ngikut diwacani apa kayak mantra, pakai air dari sendang itu disiram sor gitu. Mbuh engko sing mati dhisit sapa, intinya gitu. Kayak gitu ya. Oh kayak gitu Pak. Oh, saya pengen tahu aja kayak gitu ya. Oh kayak gitu praktek pesugihan itu ya. Itu yang di Cemoro Sewu. Begitu ya. Semoga udah dibubarkan di sana. Seperti itu, tenggelam, orang itu tenggelam dalam kehidupan. Ada istrinya kafir, suaminya ikut murtad ada? Ada enggak? Pasangan istrinya suaminya ikut murtad ketika istrinya kafir ada? Dalam kehidupan ada? Dan sebaliknya ada? Ya itu karena enggak ada takwa kayak gitu. Kalau ada takwa, oh dia akan kuat kayak gitu. Makanya adik-adik yang di dalam ya, kalau memang menjalani kehidupan kayak gitu ya, itu kalau diputus pacar nggak usah sedih kayak gitu. Iya, nggak usah sedih. Depresi, galau itu nggak boleh. Kamu harus jadi orang yang bertakwa, kayak gitu. Maaf ya Mas, kita ada ketidakcocokan. Alhamdulillah, kalau perlu kamu investigasi, siapa tahu dia punya adik 2 atau 3 ya. Itu nanti merepotkan jatah warisanmu. Udah putus saja. Jadi kok ora usah sedih kayak gitu. Adine kan akeh, ya ora? Putus ya alhamdulillah putus. Golet maning sing kira-kira anak tunggal kan iku lho. Nah, kan berarti kok ora usah sedih kayak gitu loh. Kalau yang mutus anak tunggal ya jangan sedih juga. Apa orang ngomong loh ya. Seperti itu. Iya. Cari yang lebih soleh lagi, yang cari yang lebih soleha gitu loh ya. Jadi jangan sampai tenggelam. Nah, jadi takmir masjid ini harus tahu pemuda di Masjid Utsman bin Affan ini berapa orang ya. 10 tahun lagi ya, dan dia profesinya di Prokerto, isi sholat yang gini apa orang? Makanya gitu. Iya. Saya nggak tahu ya 10 tahun ke depan saya masih hidup apa enggak, saya nggak tahu. Nah 10 tahun ke depan saya masih ngisi di sini, putra ini mungkin panjenengan sudah melanjutkan perjalanan, nah pengganti panjenengan itu ada enggak? Putra ini jenengan kesini apa enggak? Tuh, enggak, berarti jenengan tenggelam. Ya, kayak gitu. Jadi seandainya putra ini panjenengan pindah ya, tidak tinggal di sini, dia tetap memakmurkan masjid di sana gitu loh. Kayak Pak Gatot. Pak Gatot, benar-benar Pak Gatot bukan gagal total, bukan. Karena kalau Pak Gatot itu GATHOT, Gatot. Jadi bukan Gatot tapi Gatot.
Pak Gatot di perumahan Sumampir Indah, ya Pak ya, pindah ke Sidakangen, Sidakangen Sumbang, Sidakangen desane Kranggan, bener ya? Pindah ke sana, dia memakmurkan masjid di sana. Jadi pindah itu bukan berarti terus pensiun dari masjid. Nah, gitu. Pensiun, tenggelam, udah kayak gitu. Jadi nggak sampai tujuan. Baik, 6 menit lagi ya. Berikutnya yang kedua, setelah kita memastikan kapal kita ini ya, memastikan kapal kita ini takwa ya. Jadi takwa tadi buahnya kan dua, mendapatkan solusi yang solutif, kemudian yang kedua mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka begitu. Memang kapal akan sampai dermaga tujuan kalau tidak pakai dayung, ya pakai dayung. Wahasuha ya, wahasuha al-imanu billah. Dan dayungnya itu adalah beriman kepada Allah, percaya bahwa kita akan sampai seberang sana. Begitu. Jadi ketika naik kapal itu ya, ada gelombang tinggi. Gelombang tinggi itu kalau di Samudra Pasifik paling tinggi berapa? Ada yang yang di kapal pesiar ada nggak nih di sini? Saya mau tanya beneran karena saya nggak tahu. Gelombang paling tinggi di Samudra Pasifik berapa? Berapa? 7. Berarti itu gelombangnya masih kecil dibanding gelombang bahteranya Nabi Nuh. Ya. Imam Qatadah itu menjelaskan gelombang kapal yang menerjang kapalnya Nabi Nuh itu setinggi 80 mil. Nah, itu. Berarti ombaknya dhuwurnya 80 meter. Lu kuwi ombaknya kayak ngapa, jangan dibayangkan nah, gitu ya. 7 meter itu tinggi ya. Gelombangnya tinggi 7 meter. Oh, gelombang kehidupan itu begitu. Lah kalau kita nggak percaya sampai sana, orang sampai, nah, gitu. Nggak akan sampai sana, nggak sampai. Harus yakin dulu, saya akan sampai. Yakin dulu bahwa kita ini pulangnya ke surga. Kudu yakin dulu, gitu. Yakin pulangnya ke surga. Harus yakin, harus percaya bahwa kita pulangnya ke surga. Tapi kemudian ada yang mampir neraka itu ada. Kenapa? Dia mengaku anak Adam, tapi ikut karakternya iblis, kayak gitu. Dia anak Adam, tapi ikut karakternya iblis. Ada kan manusia kayak gitu? Ada. Jadi memang ngawur ya tulisan. Ngawur nggak sih? Ada kaos tulisannya kecil bahagia, muda foya. Mati masuk surga, seger temen ya. Ya. Ngawurin pol itu ya. Itu fakta ya. Ada orang model kayak gitu, berarti ya kemungkinannya dia memang anak Adam, tapi apa? Tapi dia mengikuti gaya hidupnya iblis. Bagaimana analisanya? Analisanya begini. Kalau ada pengajian malam minggu, orang bayar, gitu ya, malah no medange, gitu. Dengan ke Gor Satria, Endang Sukamti datang, tiket yang paling belakang 20.000, tiket VIP 1.000, tiket tengah 50.000, kira-kira bocah nom maring ndi? Endang Sukamti. Ujarku Endang Sukamti. Saya tanya ini kepada jamaahnya, aku orang ngerti loh. Endang Sukamti ayu apa? Lanang. Enggak, ini perlu Endang Sukamti lanang. Astagfirullah. Berarti aku kudet ya, astagfirullah. Berarti aku orang ngerti. Berarti itu grup band. Astagfirullahaladzim. Enggak usah istighfar dengan aku orang ngerti. Jenengan pengen tahu? Jenengan pengen tahu enggak kenapa itu anak muda enggak berangkat ke pengajian sing gratis, malah
ikut konsernya Endang Sukamti kenapa? Trouble-nya di mana? Trouble-nya itu kesalahan pendidikan sejak dini. Ada seorang ibu hamil datang ke bidan atau datang ke nakes, ya, sampai nakes, Bu, biar rileks, ya, perdengarkan musik klasik, oh bubar. Berarti memang dari awal ibunya sing kentir, dari awal. Ini, kira-kira nakes ada nggak yang menasihati, Bu, biar jenengan rileks, biar bayinya rileks, perdengarkan murotal, ada kayak gitu? Nggak ada. Perdengarkan musik klasik, mulanya wajar. Ngaji apa konser? Konser jelas, gitu. Karena dari awal wis keliru, dari awalnya wis keliru. Setelannya awal wis setelan kentir wis. Berarti orang bener ya wajar, ya. Bener nggak? Kayak gitu. Makanya garwane panjenengan yang sedang sedang mengandung, setelkan murotal. Jadi nanti tidak tertarik dengan Endang Sukamti, gitu. Dan yang lainnya. 1 menit lagi, habis ya. Sudah masuk surup. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita nanti akhirnya di surga. Tapi SK berlaku. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu kalau kita ingin masuk surga. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dayungnya, setelah dayungnya kita perlu bekal ya, di dalam menjalani kehidupan ini kita perlu bekal ya, logistik. Setiap kapal ada logistiknya ya. Oh ya, ini ada tawaran di Jeporo. Saya minta waktu 5 menit ya, saya minta waktu 5 menit tambahan ya, minta waktu tambahan 5 menit. Jadi di Jeporo itu ya, ada teman yang ini Pak, kapal nelayan pencari ikan dengan abik. Ngaji. Jadi dia berlayar 4 bulan. Gaji UMR, kayak gitu. Seperti itu. Jadi 4 bulan di lautan ya, suruh ngajari ABK ketika mereka break, nyebar jala atau bagaimana, sambil nunggu kuwi jenengan tugasnya ngisi pengajian di situ. Jadi setelah 4 bulan jenengan nanti diizin baru mendarat lagi, balik lagi ke Jeporo. Jenengan boleh pulang, setelah itu berangkat lagi. Teman saya namanya Rohimin ini, kayak gitu ya, itu sudah menguji coba beberapa orang yang daftarnya entah kuat, kayak gitu ya. Tembe sebulan jaluk Bali, kayak gitu. Padahal 4 bulan kontraknya. Nen jenengan kira-kira kuat 4 bulan, hubungi saya, nanti saya hubungkan ke sana. Jadi sekarang kan cari pekerjaan seperti ini kan gitu ya. Nah, itu solusi insyaallah kayak gitu. Jadi kapal dimanapun itu pasti ada logistiknya. Logistik dalam kehidupan ya harus ada. Apa logistiknya? Logistiknya adalah rukun kehidupan. Rukun kehidupan itu ada 2 ya. Rukun kehidupan itu ada 2. Yang pertama usaha, yang kedua tawakal. Usaha itu kewajiban fisik, tawakal itu kewajiban hati. Jadi itu harus berjalan seiring supaya firman Allah berlaku. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan mendapati kecuali apa yang telah diupayakan. Seperti itu. Jadi tawakal tok ora bener, ya kan? Kemudian usaha tok ya ora bener. Ya, tawakal saja kayak gitu, ya. Musim hujan dodolan es kayak gitu, tawakal kayak gitu. Yang penting usaha kayak gitu ya. Begitu ya. Jadi ini spesial untuk ibu-ibu ya. Spesial untuk ibu-ibu ya. Jadi begini Bu ya. Ini opsional. Ibu kira-kira pilih mana? Suami pulang nggak bawa duit, apa suami pulang bawa duit 50 juta? Pilih ndi?
sebelum jawabannya saya kunci. Bu, serius kayak aku takon. Enggak, itu uang halal di dalam amplop 50 juta. Pilih suami pulang enggak bawa duit, apa suami pulang bawa duit 50 juta, pilih mana? Sebelum saya kunci jawabannya. Oke, saya kunci jawabannya. Pada tanggal 27 September ya, 2023 gitu ya. Di Geneng gitu ya. Ada Eka ya, menghindari ibu yang nyebrang ya, dari arah berlawanan. Ada Sugeng Rahayu lewat. Akhirnya adu kambing depan sama depan, gludak ya. Akhirnya pengemudi Eka yang orang Boyolali dan pengemudi Sugeng yang orang Blitar itu akhirnya dibawa pulang ya, di dalam mobil ambulan dan ada duit 50 juta. Makanya Bu, bersyukur suami pulang sehat nggak bawa duit itu bersyukur. Syukur-syukur bawa duit gitu ya, syukur-syukur bawa duit. Ini bukan pembenaran jenengan males loh, ini bukan pembenaran panjenengan yang males, bukan pembenaran. Jadi jenengan harus tetap usaha. Mulane Ibu hati-hati dengan kalau saya bertanya itu hati-hati, jangan-jangan jebakan kayak gitu. Kayak gitu. Baik, kalau kita ingin selamat ya dalam bahtera kehidupan begitu tadi caranya ya. Ibaratnya kapal ya. Banyak orang yang tenggelam. Sudah banyak yang tenggelam ya? Banyak yang tenggelam. Indikator tenggelam muslim di dunia ini hanya 1,2 M, liane musyrik. Ya enggak? Berarti masih banyak yang tenggelam. Kita jangan ikut-ikutan tenggelam. Nah, makanya bahtera kita ini harus kita antarkan sampai dermaga tujuan di akhirat. Selamat sampai akhirat. Dengan apa tadi? Kapalnya takwa, kemudian dayungnya itu iman, kemudian logistiknya adalah rukun kehidupan yaitu usaha dan tawakal. Baik, seperti itu yang saya sampaikan. Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya takut Rojal yang ketemu Rasul bisa suul khotimah. Iya. Apa minimal doa agar jaga iman untuk kita meninggal husnul khotimah. Kedua, apa hukum orang makan makanan sajen niat untuk beratas kesyirikan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kita bisa husnul khotimah tidak seperti Rojal bin Unfuwah, padahal dia hidup di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi itu bukan jaminan husnul khotimah, karena Abu Jahal juga hidup di zaman Nabi. Jadi begitu Pak. Artinya apa? Berlaku apa yang disampaikan oleh Rasul bahwa supaya ibadah kita diterima itu harus ikhlas dan shawab, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Karena kalau beramal tidak dengan ikhlas itu nanti tidak bisa istiqomah. Karena memang fakta kehidupan itu kadang-kadang mengerikan. Jadi Rojal bin Unfuwah itu hidupnya sebagai muslim, itu orientasinya bukan akhirat, orientasinya dunia. Maka ketika ditawari dunia, mau. Begitu. Lah orientasi kita Islam itu apa? Kalau orientasi Islam kita itu karena dunia, ya seperti itu nanti. Ujung-ujungnya nanti Allah akan tunjukkan kebusukan orang itu. Kalau orientasinya ikhlas, ya nanti akan memetik buahnya. Allah akan menunjukkan aslinya. Jadi mohon maaf ya, loh ini malah jadi nambah lagi. Jadi begini, sebagai gambaran sederhana. Gini ya Pak, jadi kita ngeri ya Pak ya, ketika ada sabda Nabi yang menjelaskan ada calon penghuni surga.
tapi dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Pernah dengar? Ada orang yang ada calon penghuni neraka, tapi dia melakukan amalan ahli surga. Dan orang melakukan amalan ahli surga, tapi dia calon penghuni neraka. Orang seperti ini, dia tentu melakukan amalan-amalan yang baik, tapi di penghujung hayatnya itu nanti Allah akan tunjukkan. Jadi begini ya, maksud sabda Nabi itu sesuai asumsi orang. Asumsi orang kan misalkan wong rajin yang wow calon penghuni surga, urung mesti. Karena orientasi dia itu kita nggak tahu. Sama dengan yang panjenengan dengar tentang fakta di zamannya Sultan Abdul Hamid, yaitu di Khilafah Turki Utsmani, yaitu tentang seorang sing benbengi kerjane yang lokalisasi karo yang kedai miras. Tangga-tangga ngomong oh ahlunar calon penghuni neraka kayak benbengi ngabsen lokalisasi. Asumsi orang, padahal dia ke sana. Itu bukan untuk itu, tapi menghindarkan masyarakat itu dari berzina. Mbak, kotak booking. Oh nggih Mas, kamar sebelah Mbak, kotak booking. Ya Mas, jenengan tak booking nanti esok. Ya Mbak, ya Mas, Mbak saya booking sampai pagi. Ya Mas, saya booking sampai pagi. Ya Mas, jadi lokalisasi itu dibayar sama dia semuanya, booking kabeh sampai pagi. Dituruni ora gitu. Jadi nanti kalau ana tanggane sing jadi iblis arep daftar, Mbak, maaf Mas, lagi di booking. Sampai maaf Mas, lagi di booking, tapi tangga-tanggane ngerti oh penghuni lokalisasi neraka ya gue. Ora, loh dia itu tujuannya menghindarkan supaya tetangganya enggak maksiat. Gitu, Pak. Makanya panjenengan atau kita itu ke masjid harus lillahi ta'ala. Jadi pakai prinsip begini, nek wong Mandala Tama ya, ono wong 100 ada 100 orang soleh di Mandala Tama, wis salah sijine aku. Nek ono wong 10 salah sijine aku. Nek wong sak Mandala Tama kentir kabeh, sing soleh siji tok winyong, gitu. Kalau pakai prinsip kayak gitu, loh, itu nanti masjid ini akan makmur. Iya. Sing soleh ini nyong, gitu. Jadi saya menjadi soleh ini bukan karena takmir, bukan karena apa-apa, bukan. Karena lillahi ta'ala. Begitu ya Pak? Biar bisa husnul khotimah. Nek Rojal bin Unfah tadi nggak kayak gitu. Orientasi hidupnya dunia. Nek sahabat lain mesti jawabannya enggak. Kamu dibayar berapa oleh Abu Bakar? Itu bukan masalah dunia Mas. Harusnya dijawab ke Musailamah gitu. Itu urusan dunia. Urusannya kok kentir. Jadi kayak gitu jawabannya. Baik, yang kedua, bagaimana hukum makan sajen? Makan sajen itu ya Masya Allah, itu makanan yang diperuntukkan untuk jin. Jadi jangan dimakan. Nah, gitu ya. Jangan dimakan. Kalau di dalam kitab Tauhid itu ada satu bab namanya adabhu li ghairillah. Ya, menyembelih untuk selain Allah. Kayak gitu. Itu include di dalamnya sajen berarti. Jadi ono bruk, ada jembatan ya. Setiap bego mlebu ngono jongor ya. Jongor ya apa? Guling ya. Kemudian operatornya mati, ganti mati. Akhirnya si mbah oh alah mas, yo benamkan dulu ndas kebo, benamkan dulu ndas kebo di situ. Kalau pengen proyek panjenengan jalan, oh kayak kowe mbah, iya. Korban kebo, ya dagingnya eman-eman dipangan lah, kowe sih nggak boleh. Karena peruntukannya untuk jin. Nah, gitu. Ya percaya nggak kayak gitu? Belajarlah kepada Ali Rafiq. Bahasa lama, gitu ya, gitu. Jadi ada tempat angker, gitu, tempat angker, proyek perumahan, angker kusur. Wong yang tinggal di situ bukan nyongeke, kan ya kowe lho.
jahat. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Jan. Loh, beliau nggak percaya adanya klinik, kan orang percaya sih, kayak gitu. Beras, ya anak jongor barang ada, ya. Beguni jongor, lah menghadap kepada kepala proyek, oh alah mas kok sholat ora bener sih, ya kue nasihati sholat sing bener sebelum kerja ya baca ayat kursi apa, kayak sholat duha dulu, ngibadah dulu, jongor maning ora, jene sing bingung, kisi aji-ajiannya apa, mana yang gitu, aji-ajiannya deket dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Gitu, jadi jangan dimakan ya, intinya jangan dimakan. Sajen itu jangan dimakan. Baik, cukup barangkali ya, insya Allah ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.